kelompok di pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin menampilkan PPT terlebih dahulu. Namun karena kita keterbatasan LCD, Ibu izin menampilkan lewat laptop. Ibu. Topik layanan kita hari ini yaitu mengenai motivasi belajar. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu motivasi belajar? Saya Bu. Oke, silakan Titi. Jadi kalau menurut saya itu motivasi itu adalah dorongan untuk berusaha dan keras lagi. Oke, betul. Jadi motivasi belajar itu adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar. Jadi motivasi belajar ini memiliki peran yang strategis dalam aktivitas pembelajaran karena motivasi belajar ini mendorong, mengarahkan, dan juga memelihara ketekunan dalam belajar perilaku siswa. Oke, jadi sebelum dilanjut, Ibu mau memberikan sedikit ice breaking. Jadi ice breakingnya yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ice breakingnya itu kalau Ibu bilang siku, kalian pegang siku. Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Dan sikat, kalian berebut benda yang ada di depan kalian. Paham semua? Paham. Pegang semua. Ibu, saya sama siapa berebut? Sama di samping itu. Oh, yang ini bukan? Iya. Ibu. Siku. 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 Sakit. Sakit. Siku sakit. Siku. Cepat sekali. Cepat sekali. Pemanasan. Iya, Pak. Siku. Siku. Sakit. 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 Siku. Sikat. Oke, satu kali lagi ya. Sakit. Siku. Siku sakit. Siku. Sakit. Sikat. Nah, oke. Sorry, Dik. Pagi, Bu. Sebentar lagi. Nah, oke, kita lanjut materi kita. Jadi jenis-jenis motivasi belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Jadi motivasi belajar intrinsik ini adalah hal atau suatu keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Di dalam proses belajar, siswa yang termotivasi secara intrinsik dapat dilihat dari kegiatannya yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, bukan karena keinginan untuk mendapatkan pujian ataupun hadiah dari guru. Kemudian yang kedua yaitu motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar, misalnya karena adanya ajakan, adanya pujian dari orang-orang sekitar, ataupun karena mau dapat nilai tinggi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi belajar. Jadi faktor motivasi belajar ini juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, seperti kondisi fisik dan psikis yang normal atau tidak sedang sakit. Kemudian adanya rasa senang dan kemauan untuk belajar, dan kemudian intelijensi atau kemampuan siswa, bakat atau pembawaan yang dimiliki oleh siswa, minat terhadap mata pelajaran, sikap terhadap mata pelajaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri siswa, yaitu meliputi kualitas pengajaran oleh guru, suasana kelas yang kondusif, sistem evaluasi dan penilaian, dan lingkungan atau teman sebaya. Nah, yang selanjutnya upaya atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jadi kita dapat membuat tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan yang jelas dapat memberikan arah dan juga fokus. Misalnya, saya mau menguasai semua materi
materi dalam buku ini dalam waktu sebulan. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Pastikan tempat belajar tenang dan bebas dari gangguan. Karena lingkungan belajar yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi, maka dari itu kita perlu memilih tempat yang tenang dan teratur. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan metode belajar yang variatif. Kita dapat mencoba berbagai metode seperti belajar kelompok, menggunakan media visual, atau teknik pembelajaran aktif untuk meningkatkan minat belajar kita. Kemudian yang selanjutnya, berikan reward pada diri sendiri. Nah, setelah mencapai tujuan belajar tertentu, kita dapat memberikan hadiah pada diri kita sendiri. Nah, ini dapat meningkatkan rasa pencapaian dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu jaga kesehatan fisik dan juga mental kita, seperti olahraga dengan teratur, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan yang dapat mempengaruhi energi dan fokus saat belajar. Karena kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar kita. Nah, selanjutnya yaitu buat jadwal belajar yang rutin. Dengan mengatur jadwal belajar kita setiap hari, rencana yang teratur dapat membentuk kebiasaan belajar yang mengurangi prokrastinasi. Nah, adapun upaya yang bisa dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, membuat lingkungan menjadi positif, yaitu bagaimana ciptakan suasana kelas yang ramah, mendukung dengan memberikan pujian dan juga dorongan kepada peserta didik. Kemudian menggunakan metode yang variatif dengan menggunakan berbagai teknik pengajaran seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah untuk menjaga minat siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga, penghargaan dan pengakuan. Guru mengakui pencapaian siswa dengan memberikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang jelas dan bermanfaat dengan mendorong siswa untuk melihatnya sebagai alat belajar. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok lagi, di mana Ibu akan memberikan kalian sebuah kasus yang akan kalian pecahkan. Dari kasus tersebut, kalian akan menganalisis apa motivasi belajar yang terjadi dalam kasus tersebut, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar pada kasus tersebut, dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pada kasus tersebut. Nah, ini kasus untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Jika ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Gimana jawabannya? Oh, ini jawabannya. Iya, satu kelompok jadi Udah mau sini. Ini. sama ini. Betul udah kata. Jika ada yang sudah selesai, silakan ditunjukkan. Dua sudah. Sudah dulu. Nah, oke, karena semua sudah selesai, Ibu minta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Silakan. Dari kelompok 1 siapa yang mau?
membuat Dani sangat sulit untuk fokus. Dan yang terakhir, kurangnya tujuan yang jelas. Dani tidak memiliki tujuan akademis yang spesifik atau keinginan untuk berprestasi di bidang matematika. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah Dani. Satu, penggunaan metode pembelajaran interaktif. Guru bisa mencoba mengajar dengan cara yang lebih menarik. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Suasana kelas yang lebih tenang dan teratur akan membuat Dani lebih konsentrasi. Dan yang ketiga, membagikan tujuan belajar yang spesifik. Dani perlu dibantu untuk menetapkan tujuan yang jelas dan memahami struktur konsep matematika sederhana setiap minggunya. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan untuk usaha yang dilakukan Dani. Guru dan orang tua dapat memberikan penghargaan atau pujian atas kemampuan kecil yang Dani tunjukkan. Hal ini dapat membangun rasa pencapaian dalam dirinya sehingga motivasi belajar meningkat. Oke, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan. Apa itu dari kelompok 2 itu dari kasus yang diberikan. Jadi masalah yang dialami kita mengalami kurangnya rasa motivasi dalam belajar kita dan juga kurangnya rasa partisipasi di kelas kita. Terus yang kedua, rasa percaya diri yang rendah. Apakah siswa sulit untuk mencoba atau bertanya sehingga ia mengalami ketertinggalan pemahaman materi. Terus faktor yang mempengaruhi kurangnya rasa motivasi itu yang pertama faktor internal, yaitu rendahnya rasa percaya diri dan kecemasan akademik yang tinggi menyebabkan siswa sulit mengembangkan motivasi estetik. Yang kedua, faktor eksternalnya yaitu karena kurangnya penghargaan atas usaha yang dilakukan oleh siswa baik dari guru maupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, membuat jadwal belajar yang rutin. Yang kedua yaitu meminta bantuan dari guru atau guru BK. Terus ya juga memberikan pujian dan penghargaan atas kemajuan yang dilakukan oleh siswa. Oke, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Sedikit Ibu simpulkan, yaitu pada kasus kelompok 1 tadi, masalah yang terjadi yaitu kurangnya motivasi belajar pada pelajaran matematika yang dipengaruhi oleh sikap negatif terhadap pelajaran, suasana kelas yang gaduh, serta kurangnya tujuan akademis yang jelas. Kemudian upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menetapkan tujuan belajar yang spesifik, dan memberikan penghargaan pada setiap usaha siswa. Untuk kasus kedua yaitu menunjukkan masalah kecemasan dan rendahnya rasa percaya diri terhadap pelajaran IPA yang diperparah oleh adanya tekanan sosial. Solusi yang dapat dilakukan mencakup latihan afirmasi positif, penjadwalan belajar yang teratur, bantuan dari tutor dan sebaya, serta pemberian penghargaan atas pencapaian kecil yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sticky note kepada kalian, yang dimana sticky note ini kalian isi dengan kata-kata motivasi atau penyemangat belajar untuk diri kalian sendiri. Apa deh? Ya, tulis nih. Kata-kata motivasi atau penyemangat belajar untuk diri sendiri. Yang sudah silakan tempelkan. Ada Ibu. Ibu bisa tempelkan jauh.
Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian mengisinya. Lanjutkan dan Iya, sini. oh Kalau tidak silakan dikumpulkan. lebih dulu. Oke, dari berbagai rangkaian kegiatan kita hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya. Silakan Kiki. Jadi motivasi belajar itu adalah sesuatu yang menunjukkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Motivasi belajar memiliki peran yang strategis dalam aktivitas pembelajaran karena motivasi belajar mendorong, mengarahkan dan memelihara keterbukaan perilaku peserta didik atau siswa Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan membuat jadwal untuk sesi selanjutnya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta untuk satu orang yang memimpin doa. Siapa yang dulu? Oke, silakan Rahma. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa sesuai kepercayaan yang hadis. Berdoa dulu kan. Berdoa silakan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.